pembahasan kita yang ketiga, yaitu bagaimana komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif adalah komunikasi yang berhasil mencapai sasaran dengan respon yang sesuai dengan tujuan individu berkomunikasi. Jadi ketika kemudian apa yang kita komunikasikan atau pesan yang ingin kita sampaikan itu kemudian dapat diterima dan mendapatkan respon, nah itu sudah menjadi indikator bahwasanya komunikasi kita telah efektif. Komunikasi akan sukses atau berhasil apabila pesan dapat menarik perhatian penerima pesan, kemudian menggunakan bahasa dan alat komunikasi yang mudah dipahami kedua pihak, sesuai dengan kebutuhan penerima pesan, dan timing yang tepat untuk berkomunikasi. Bisa kita lihat pada contoh gambar di sini. Pesan yang menarik itu seringkali dimunculkan dalam sebuah iklan seperti ini, ada gratis. Kemudian juga kalau kita lihat di bawahnya Speedy, dia memunculkan ada foto Superman, kemudian juga ada kata-kata diskon di sana. Nah, itu adalah bentuk-bentuk kemudian pesan dapat menarik perhatian penerima pesan dan menggunakan bahasa dan alat komunikasi yang mudah dipahami kedua pihak. Nah, juga ini mencerminkan bahwa pesan yang disampaikan ini sesuai dengan kebutuhan penerima pesan. Nah, kalau kita lihat pada gambar di samping itu ada sebuah Nivea krim malam bermerek Nivea Night. Nah, dengan bentuk iklan yang menyerupai bulan, dengan susunan yang menyerupai bulan seperti itu, maka kemudian itu mengindikasikan pesan ini disampaikan dengan timing yang tepat. Jadi ketika dia menjual sebuah krim malam, maka kemudian dia menampilkan pesan-pesan di dalam iklannya, di dalam pesan produknya bahwasanya ini adalah Nivea Night atau krim malam seperti itu. Lanjut. Nah, salah satu kunci atau inti dalam komunikasi yang efektif adalah persepsi. Bisa kita lihat pada gambar di sini, yang sebelah kiri itu ada gambar dua orang dengan balok di tengah-tengahnya, yang satu memandang dari sebelah kiri, yang satu memandang dari sebelah kanan. Ketika dilihat dari sebelah kiri, itu menyebutkan jumlahnya 4. Kalau dilihat dari sebelah kanan, dia melihatnya jumlahnya 3. Nah, ini yang disebut dengan persepsi. Ketika kemudian kita ingin menyampaikan pesan, kita harus tahu dulu, harus kemudian memaknai dulu gitu. Apa yang ada di pikiran kita, juga apakah yang di pikiran kita sama dengan di pikiran si penerima pesan atau orang yang akan kita komunikasikan ini. Jika tidak, maka kemudian pesan itu tidak akan sampai. Ketika persepsinya tidak sama, maka pesan itu tidak akan sampai. Juga pada gambar di samping kita lihat ketika antara anak buah dengan bos gitu, di mana kemudian anak buahnya berpikir untuk mencari keuntungan dan keuntungan, sementara mungkin di posisi bosnya gitu ya sudah kelelahan, sudah capek gitu. Jadi waktu lembur ya, atau waktu yang diminta untuk bekerja, untuk lebih aktif dan segala macam, mungkin posisinya berbeda. Nah, persepsi ini adalah interpretasi bermakna atas sensasi sebagai representasi objek eksternal. Jadi ketika kita berproses menafsirkan informasi indrawi yang disampaikan oleh indera kita dari mata, dari telinga, yang kita lihat, yang kita dengar gitu. Nah, di sanalah kemudian muncul persepsi kita. Kemudian persepsi juga bisa diartikan sebagai sebuah kesan.
ketika kita melihat sesuatu, kemudian kita memiliki kesan A atau kesan B, nah itu adalah nuansa rasa manusia terhadap objek tersebut, atau nuansa rasa kita terhadap objek tersebut. Nah, jadi ketika terjadi sebuah kesan yang berbeda antara satu pihak dengan pihak lain, maka kemudian komunikasi antar dua pihak ini belum akan efektif kalau kesannya tidak sama, kalau persepsinya tidak sama. Kalau kita ambil contoh lagi kepada gajah misalnya, ketika satu orang melihat gajah itu dari belakang, maka mungkin dia akan lihat ekornya gajah yang dipegangnya itu menjadi, mungkin dia akan menganggap itu adalah tali. Kalau kemudian yang ditutup matanya melihat di depan, mungkin dia menganggap belalai gajah itu adalah selang, dan seterusnya. Banyak sekali sebenarnya contoh-contoh persepsi gitu, perbedaan persepsi. Nah, ketika selama persepsi itu masih berbeda antara satu orang dengan orang lain, maka kemudian komunikasi yang efektif itu tidak akan terjadi. Namun ketika sudah terjalin persepsi yang sama, maka komunikasi yang efektif itu sangat mudah terjalin, sangat mudah terjadi. Ada beberapa teori sebenarnya tentang persepsi, menyamakan persepsi ini. Adalah salah satunya adalah teori Johari-Windows, tapi mungkin akan kita bahas pada pembahasan lain. Lanjut, ini adalah 5 sasaran pokok dalam proses komunikasi atau proses dalam mencapai kesepakatan. Jadi untuk mencapai kesepakatan, untuk mencapai pemahaman yang sama terhadap proses tadi, untuk mencapai persepsi yang sama seperti tadi, untuk membuat komunikasi yang efektif tadi, maka ada 5 hal pokok ini yang perlu kita tuju, yang kita sasar, yaitu 1, membuat pendengar mendengarkan apa yang ingin kita katakan atau melihat apa yang ingin kita tunjukkan kepada mereka. Ketika ini sudah terjadi, maka komunikasi efektif itu sudah tercapai. Kemudian membuat pendengar memahami apa yang mereka dengar atau lihat, membuat pendengar menyetujui apa yang mereka dengar atau lihat, atau bisa tidak menyetujui tapi dengan pemahaman yang benar. Kemudian yang keempat, membuat pendengar mengambil tindakan yang sesuai dengan maksud kita. Yang kelima, memperoleh umpan balik dari pendengar. Nah, ketika 5 pokok ini tercapai, maka kemudian sudah bisa dikatakan komunikasi yang kita sampaikan itu adalah komunikasi efektif. Jadi ini prosesnya disebut proses mencapai kesepakatan, sharing of meaning. Ketika ini tercapai, maka kemudian komunikasi kita sudah komunikasi efektif. Lanjut, 5 hukum komunikasi efektif. Seringkali di dalam hukum komunikasi efektif itu, saya rasa teman-teman sudah pada tahu semua, mendengar kata-kata REACH, yaitu dari respect, empathy, audible, clarity, and humble. Respect dijabarkan sebagai sikap menghargai individu yang menjadi sasaran dari pesan yang akan kita sampaikan. Empathy adalah kemampuan kita untuk menempatkan diri kita pada situasi atau kondisi yang dihadapi orang lain, sehingga kita sudah bisa kita bisa menyampaikan pesan itu dengan cara yang lebih baik ketika kita sudah mendengarkan apa yang ingin didengar atau apa yang ingin disampaikan, ingin didengar oleh si penerima pesan ini. Jadi bagaimana kita bisa menyampaikan pesan kepada orang lain kalau kita sendiri tidak bisa mendengar apa yang diinginkan oleh si penerima pesan ini? Nah, jadi kita harus dengar dulu nih, oh si teman kita curhat A, B, C, D gitu. Ketika misalnya seorang ibu menyusui, curhat gitu, maka dengan begitu si produsen peralatan bayi atau kemudian peralatan yang dapat membantu ibu menyusui, maka akan bisa mendesain atau memproduksi
barang-barang yang sesuai dengan atau yang dibutuhkan oleh si ibu menyusui tadi ini gitu. Namun kalau kemudian si produsen peralatan atau kemudian produk-produk ibu menyusui ini tidak mau mendengarkan apa yang dibutuhkan oleh si ibu ini, maka kemudian dia tidak akan bisa memberikan produk yang terbaik dan juga tidak akan mencapai keuntungan yang baik. Nah, seperti itu. Itulah pelaksanaan empati. Kemudian audible ini maksudnya pesan itu atau ide yang disampaikan itu haruslah dengan apa ya? Dengan bahasa yang dapat dimengerti, dapat didengar dengan jelas, gitu. Dapat diterima. Jadi audible kalau berangkat dekat audionya terdengar jelas gitu. Dapat dimengerti. Nah, itulah yang audible. Jadi pesan yang diberikan itu tidak kumur-kumur gitu atau tidak terlalu lirih atau tidak terlalu keras juga gitu. Kemudian lanjut adalah yang keempat, clarity. Clarity itu adalah kejelasan dari pesan itu sendiri. Pesan ini jelas, tidak multi interpretasi atau multitafsir. Jadi ketika orang mendengar pesan itu, orang sudah bisa memahami langsung. Kemudian yang terakhir adalah humble. Humble ini menempatkan diri kita itu sebagai orang yang juga mau dikritik, mau mendengar, juga berani mengakui kesalahan, rela memaafkan, bisa mengendalikan diri dan mengutamakan kepentingan yang lebih besar. Jadi ketika kita memposisikan diri kita sebagai personal atau orang seperti ini, maka biasanya komunikasi yang saya sampaikan kepada orang lain itu menjadi lebih efektif. Jadi respect, empathy, audible, clarity, and humble. Kemudian hambatan-hambatan dalam komunikasi. Nah, dalam berkomunikasi kita juga menghadapi beberapa hambatan. Satu, fisik, pasti hal-hal yang menyangkut ruang, fisik, dan lingkungan. Di mana kemudian ketika kita tidak mempunyai ruang yang baik, fisik yang baik, kemudian lingkungan yang mendukung, maka kemudian komunikasi yang disampaikan juga terhambat. Kemudian hambatan biologis, yaitu ketidaksempurnaan tubuh, yaitu sudah pasti, misalnya ketika terjadi kecacatan dalam organ atau dalam indera, maka kemudian komunikasi itu tidak tercapai dengan baik. Dia tidak bisa mendengar dengan baik, dia tidak bisa berbicara dengan baik, kemudian dia tidak bisa melihat dengan baik, maka akan terjadi hambatan komunikasi. Kemudian hambatan di dalam sisi intelektual, yaitu hambatan yang berhubungan dengan kemampuan pengetahuan. Tentunya kemudian ketika seorang S3 atau doktor gitu berbicara dengan sarjana atau doktor S3 hukum, berbicara dengan orang yang tidak lulus sekolah SD misalnya, atau yang tidak bisa membaca, tentunya komunikasinya tidak akan berjalan efektif. Yang terjadi adalah satu arah, mungkin kemudian si dokternya mengajari atau menggurui, dan si yang tidak lulus SD ini mungkin akan bersikap antipati karena merasa digurui atau tidak didengarkan. Tidak akan terjalin komunikasi yang efektif. Kemudian hambatan keempat yaitu psikis, itu hambatan menyangkut faktor kejiwaan, emosional, tidak saling percaya dan menghakimi. Ya, ini sudah pasti ya. Kalau kemudian orang yang terganggu kejiwaannya, tidak mungkin kita berkomunikasi efektif dengan dia gitu. Kemudian emosional juga terganggu, ya susah gitu. Ya contoh aja paling simpel ya, kalau kita kemudian berbicara dengan pasangan atau perempuan ketika dia lagi PMS, ada gangguan hormonal yang juga membuat gangguan emosi. Nah, itu jadinya tidak terjadi komunikasi yang efektif. Yang ada marah-marahan dan segala macam. Kemudian hambatan kultural, itu hambatan yang berkaitan dengan nilai budaya dan bahasa. Nah, ini juga pasti terjadi ketika kemudian
masyarakat Indonesia misalnya yang dengan kultur timur, dengan kultur yang berbeda dengan masyarakat taruhlah Amerika Serikat misalnya, tentunya komunikasi yang terjalin juga tidak akan efektif kalau sudah ada hambatan-hambatan budaya seperti itu.